Oke, pada kali ini kita akan coba untuk mengenal apa itu Microsoft Word dan bagaimana cara mengoperasikannya. Untuk mengawali kali ini kita buka dulu Microsoft Word-nya. Ini kita buka. Nah, tampilannya seperti ini pada saat persiapan pembukaan Microsoft Office. Nah, tampilan pertama seperti ini. Nah, ini ada bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian di sini ada Word. Ini selamat pagi, kalau ini otomatis bisa berubah. Kemudian ada home untuk isinya template-template ya, template-template yang akan kita gunakan. Misalkan kita maunya seperti apa, di sini tinggal memilih. Ini blank dokumen, dan dokumen ini adalah dokumen yang kosong, jadi masih polos, masih putih, belum ada formatnya apa-apa. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada model yang lebih variasi. Nih, tinggal dipilih ya, kalian nanti bisa coba. Tapi kali ini kita akan coba yang blank dulu ya. Lalu sebelum masuk ke selanjutnya, di sini ada new itu maksudnya baru. Nah, nanti tampilannya seperti ini juga, blank dokumen baru. Nah, kemudian ini ada new, ini ada open. Open ini kalau kita buka, dia akan mencari file-file yang sudah kita buat atau yang sudah ada di komputer atau di laptop kita. Jadi yang open, nanti tinggal pilih dokumen mana yang akan dibuka. Kalau di open, kalau ini bagian sini adalah artikel-artikel atau ketikan yang beberapa waktu yang lalu kita buka. Nah, tinggal diklik lagi, dia akan muncul ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang account, ini adalah account kita, milik kita yang kita buat. Nah, di sini ada informasi account. Nah, ini nama kita, kemudian ada email kita, segala macam. Nah, ini ada macam-macam menu yang bisa kita terapkan nanti. Ini nanti selanjutnya. Kemudian di sini adalah informasi terkait dengan produk kita. Produk kita itu berlisensi atau tidak. Nah, kalau tulisannya adalah produk activate, itu berarti yang kita gunakan adalah berlisensi atau lisensinya. Ya, ini. Jadi dia sudah resmi ya, ada lisensinya. Kemudian di sini adalah penampakan akun kita yang tampil ya di layar. Nah, kemudian itu sebelumnya terkait dengan Office, Microsoft Office. Nah, ini sebenarnya sih Microsoft Office ini banyak nih, ada beberapa produknya ya, beberapa aplikasi. Yang sedang kita buka ini adalah Word-nya, jadi untuk ngetik artikel, laporan dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada Word, kemudian Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Karena yang sering dipakai ini ada tiga inilah ya, Word, Excel dan PowerPoint. Word itu untuk mengetik artikel, laporan segala macam. Kemudian kalau Excel ini adalah untuk mengentry data. Entry data ini bentuknya tabel, ya, tabel kotak-kotak. Kemudian ada PowerPoint. PowerPoint biasanya untuk presentasi menggunakan PowerPoint. Jadi artikel atau ketikan kita, laporan kita yang akan kita laporkan secara poin, jadi poin per poin, jadi tidak segalanya disampaikan di poin. Selanjutnya mari kita coba untuk mengenal lebih dalam lagi Microsoft Word yang akan kita. Saya menggunakan Microsoft Office 2016, otomatis Word-nya juga 2016. Tapi untuk Microsoft ke atas biasanya ya kurang lebih sama lah ya, 2016, 2019 dan sebagainya. Mungkin ada sedikit perbedaan sih sebenarnya, mungkin ada menu-menu yang ditambahkan. Oke, kita buka dulu new blank dokumen ya, kita buka blank dokumen. Nah, blank dokumen tuh formatnya seperti ini kalau kita lihat. Nah, di sini banyak toolbar-toolbar atau menu-menu yang bisa kita akses. Jadi yang nyala-nyala ini bisa diakses, tapi kalau yang tidak menyala ini nggak bisa digunakan karena ketutup ya, nggak nyala. Ini kalau udah nyala ini berarti bisa digunakan semuanya. Nah,
Untuk awalan kita coba untuk mengatur ukuran margin dulu, karena sebelum kita ngetik kita ngukur dulu kertasnya yang kita gunakan itu kertas apa. Nah, di layout ini adalah untuk menentukan ukuran margin. Kita lihat marginnya dengan cara kita lihat di size ini ya. Kita lihat di size A4, A5, A6, kemudian ada letter legal A3, aja A4. Oke, ini udah ukuran A4. Nah, kemudian tadi bisa melalui menu size, tapi kita bisa menggunakan setup. Ini adalah pengaturan lebih lanjut. Jadi ini paling ini ada menentukan posisi, menentukan ukuran ya, ukuran kertas secara umum. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat text setup atau pengaturan lembar. Pengaturan lembar Word-nya. Kita klik nih yang ada panahnya di sini, kita klik. Nah, isinya informasi terkait dengan margin, ukuran margin ya. Margin ini top. Top itu yang di atas. Ini atas nih. Nah, atas ini ukurannya adalah standarnya, kita menggunakan standar ya, standar laporan ya. Standar laporan itu ukuran top itu biasanya menggunakan 4 cm. Kita rubah aja 4 cm. Kemudian left itu yang kiri. Di sini itu juga standarnya adalah 4 cm. 4 cm. Kemudian bottom itu 3 cm. 3. Kemudian yang sisi kanan itu juga 3. Nah, ini adalah marginnya ya, margin kertas. Jarak antara kertas dengan tulisan yang di atas, kiri, kanan, dan bawah. Ini jarak ya. Top, left, bottom, bawah, kemudian right, kanan. 4, 4, 3. 4, 4, 3, 3. Ini bagi yang bikin laporan seperti itu formatnya. Nah, kemudian di sini ada orientasi. Orientasi bisa dari sini ya. Orientasi tadi bisa mau potret itu berdiri, kemudian landscape itu mendatar. Ini kita lihat, ini mendatar. Kalau potret dia ke atas. Nah, ini terkait dengan margin seperti itu. Kemudian kita lihat pengaturan kertas. Yang tadi kita sudah rubah ke A4, ini juga udah A4. Tapi kalau misalkan mau berubah lagi ya nggak masalah, gitu. Tinggal klik ini aja, tinggal cari. Ini ada letter legal A3 dan seterusnya dari sini, tinggal kita ikutin aja. Nah, kita sudah setting menggunakan A4. Yang untuk layout kita abaikan aja, yang terpenting adalah margin dan ukuran kertasnya. Oke, itu yang pertama terkait dengan margin ya, mengubah ukuran dan jenis font. Nah, untuk melihat font yang akan kita gunakan, kita kembali lagi ke home. Nah, kembali ke home. Nah, ini, di sini nih kita lihat. Di sini jenis-jenis font yang bisa kita pilih. Ada Arial, Cooper, Note One, Lemon, Times Roman, dan seterusnya. Banyak contoh kita menggunakan Lemon. Ya, tulisan di sini bisa berubah tuh kan. Ini kalau pakai menggunakan Lemon, ini pakai Times Roman, Monotype, Alarm, Tohama, Bernard, dan seterusnya. Ini Pepsi, beda-beda sesuai dengan keinginan kita. Dan misalkan Times New Roman. Oke. Kemudian untuk ukuran font ini bisa dilihat di sebelahnya nih. Di sini ada angka. Kalau ini ukurannya 11 bit. Kalau kita pengen membesarkan, tinggal cari angka ini aja.
baris, jumlah apa nih ya, kolom. Nah ini bawah baris nih, jadi atas, nambah ya, suruh klik. Nah ini secara langsung ya, langsung. Tapi kalau kita mau yang lebih variasi lagi, kita klik aja nih sini, insert table. Nah, ini maunya berapa nih, misalkan mau kolomnya berapa, misalkan 10, row-nya berapa, misalkan 5. Oke, tinggal klik aja, oke, muncul. Ini kalau yang mau manual. Kemudian mau divariasi juga bisa nih, tes mudah-mudahan itu. Oke, tuh tinggal pilih modelnya. Oke, ini membuat tabel. Kemudian untuk tabel ini kita misalkan mau nambah, misalkan mau nambah garis, ini bisa diklik di draw table ya, draw table. Misalkan kita mau nambah kolom di sini nih, tinggal di garis, nah, lepas, nah nambah ya. Ini kalau mau manual, mau bikin manual, mungkin tambahin. Saya ini secara manual. Ini gambarnya, ada gambar pensil segala macam. Nah kemudian itu insert tabel untuk mengisi tabel, jadi mudah ya, tabel. Nah selanjutnya ini kita buang dulu pensilnya, di tabel ini kita buang dulu, ini kita hapus, kita buang dulu. Kemudian kita ngetik lagi nih, aja ya, contoh kita ngetik. Ini saya gedein biar kelihatan fontnya, nanti kita main font. Nah kita mau menggunakan menu Cengkes. Cengkes itu adalah untuk mengubah bentuk fonts. Ya, fontnya mau digede huruf kapital atau huruf kecil. Kita menunya ada di sini nih. Misalkan ini ada spasinya, ada spasi contoh ini misalkan kata-kata gitu ya. Nah ini kan berantakan ya, ini berantakan. Kita menggunakan menu Cengkes. Cengkes itu kita lihat di sini nih, ada A gede, A kecil. Nah kalau ini kan macam-macam nih, ada sentence case, lower case, upper case, capital H word, double case. Nah kalau sentence case ini adalah kata depannya doang yang huruf besar. Kalau kita klik, nah ini seperti ini, hanya doang, yang lain huruf kecil semua, ya kan? Nah itu yang sentence case. Kemudian kalau lower case itu kecil semua hurufnya, tapi tadi berubah jadi kecil, ya kan? Dia kecil. Nah kemudian tadi sudah sentence case, low case itu kecil semua, kemudian upper case itu jadi huruf gede semua. Nah ya kan, ini jadi huruf gede semua ya, jadi huruf gede semua. Oke, kemudian tadi adalah upper case itu gede semua. Nah kemudian bagaimana cara untuk di depan kata itu yang gede? Kita menggunakan capitalizer is word. Nah ini jadi kata-kata depan tuh yang huruf di depan kata itu yang gede nih, K, ini D, ini K, ini M, C, D, Y. Nah ini huruf
kata depan yang besar. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah toggle case. Jadi toggle case itu huruf kecilnya yang di depan kata sisanya gede. Nah, kita lihat, kita rubah. Nah, ya jadi huruf di depan kata itu kecil, sisanya gede. Di depan kata kecil, sisanya gede. Nah, itu teman-teman, gampang ya. Memasukkan gambar atau logo atau dan sebagainya, kita bisa klik di pictures ini. Nah, kalau kita mau nyari yang online, kita bisa nyari online picture. Tapi kalau kita sudah menyimpannya di komputer, kita lihat di sini. Ya, klik ya. This device from file. Kita klik. Kita cari dah tuh gambar yang akan kita pakai. Misalkan, nah ini. Logo aja ya, logo. Nah, misalnya ini dah dilarang parkir ya. Nah, dia muncul nih gambar dan masuk ke ruang ketik kita. Tinggal kita setting kalau dia kegedean bisa dikecilkan. Oke, ini untuk melakukan insert ya, insert picture. Picture udah ya. Bang ya, picture masuk. Kemudian sini bisa divariasiin sih, misalkan format mau dibingkai seperti ini, nah, bisa. Mau diblurin samping bisa, bayang. Atau mau yang dibuletin, ada yang sedikit bulat, bisa jadi bingkai ya, ya, bervariasi. Oke, ini untuk picture. Nah, kemudian selain insert picture, kita bisa membuat gambar sendiri. Ya, misalkan ini ada bentuk-bentuk shape ini gambar, mau model-model apa nih ya, kita mau buat kotak ada, buat bulat juga bisa, dan seterusnya. Misalkan kita mau buat anak panah, ini bisa ditarik panah. Atau mau bentuk senyum, ini bisa bentuk besar, atau bentuk ini banyak ya, macam-macam dah ya, tinggal nanti cari-cari tuh seperti itu. Ada bintang juga, kita lihat bintang, ini bintang 10 dan seterusnya untuk ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat header dan footer. Nah, fungsi dari header dan footer itu adalah keterangan yang diletakkan di atas kertas gambar, yang mana nanti kalau kita sudah pindah gambar dia akan muncul terus. Ini misalkan kita buat 3 lembar nih. Nah, ini kan polos nih, header footernya belum ada ya, footer. Nah, cara membuatnya misalkan ini kalau kita mau buat surat ya, import surat ya seperti ini. Caranya menggunakan header dan footer. Misalkan kita buat headernya dulu nih, kita klik 2 kali, bagian sini ya, klik 2 kali, nah sampai muncul seperti ini. Misalkan kalau kita mau bikin kop surat ya, kita pakai kotak, dulu. Nah, ini kan muncul, ini muncul ya, misalkan ini kalau kita tulis misalkan
tag misalkan assalamualaikum atau yayasan Padu seperti itu. Ini kita gedein aja. Ini tadi pakai ini ikonnya kita gedekan. Nah seperti ini. Dia akan muncul di setiap lembarnya tuh. Sama halnya dengan footer ya, footer juga tinggal klik aja bagian bawah. Ini kita mau klikkan dokumen nomor 11.001 m misalkan contoh 2001. Oke, kalau sudah, ini kan header sudah ada, juga sudah ada, ya kan? Nah, kita kembali lagi ke halaman utamanya. Udah nih. Ini apa namanya? Headernya kelihatan, footernya juga kelihatan. Oke, itu untuk header dan footer. Header seperti itu. Kemudian selanjutnya cara memberi halaman pada Word. Kan lembar-lembarnya ada 3 lembar. Nah, bagaimana cara buat nomornya? Kita kembali ke insert ya, insert. Kita pilih page number. Mana page number ya? Insert. Header-headernya ada header nanti tadi secara manual apa tadi kan? Kita lihat ya. Kemudian page number di sini, klik aja page number. Maunya seperti apa? Apakah di atas kiri, atas tengah, atas kanan, atau dengan variasi tulisan di sini ada, atau button di bawah kiri, bawah tengah, bawah kanan. Tinggal pilih aja posisinya, atau di samping atau di bagian mana aja ya. Kita ambil yang button aja, kemudian kita ambil yang sebelah kanan, kita klik, dan yang bervariasi. Oke, nah kita kembali ke oke, ini sudah ada page 1. Ini ada page 1, page 2, page. Oke, ini secara otomatis ya, jadi kita nggak secara manual ya. Oke, mungkin itu untuk tema kali ini. Selamat mencoba. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Biar kami lebih semangat, tolong di like and subscribe ya, dan tinggalkan pesan di kolom chat masukannya. Kemudian ada informasi mantap lagi, silahkan dikirim ya di kolom chat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.